Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman mahasiswaku, kita melanjutkan materi mata kuliah aljabar linear dan matriks ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai inverse ya, mengenai determinan inverse ya. Materi ini secara sekilas sudah pernah saya sampaikan saat perkuliahan perdana ya, pada saat pertemuan pertama dulu ya, tetapi hanya sekilas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara komprehensif begitu ya. Oke, di sini ya, inverse dari suatu matriks A ya, ini dilambangkan dengan A pangkat min 1 ya. Jadi teman-teman nanti kalau saat mempelajari ya, jadi inverse dari suatu matriks itu dilambangkan dengan A pangkat min 1 gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan saat materi sebelumnya itu. Nah, di sini inverse dari suatu matriks A itu dilambangkan menjadi A-1 ya, dengan memenuhi persyaratan ya. A dikali A pangkat min 1 menghasilkan I ya. Nah, dimana I-nya ini merupakan sebuah matriks identitas gitu ya. Nah, untuk mencari suatu matriks ya, itu rumusnya adalah 1 per determinan A. Determinan A itu adalah matriks awal ya, matriks awal yang sebelum kita olah. Jadi kita tentukan dulu determinannya, lalu dikalikan dengan suatu matriks dengan rumus seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi untuk matriksnya itu dibalik ya, antara matriks A dan D di sini ya. Berarti di sini dalam hal ini adalah A11 dan D22 ya. Jadi dibalik ya. Lalu untuk posisi A12 dan D12 dan A21 itu diberikan tanda negatif. Kita kembali ke materi ini ya. Nah, di sini ada catatannya juga. Namun tidak semua matriks ya, tidak semua matriks itu memiliki nilai inverse ya. Karena apa? Karena syarat sebuah matriks inverse itu adalah yang pertama, matriks tersebut harus persegi ya. Bentuknya harus persegi, harus sama ya. Jadi jika ordonya itu harus 2 kali 2 atau 3 kali 3 gitu ya. Maksudnya 2 kali 2 itu contohnya seperti ini ya. Matriksnya itu harus sama ya, antara jumlah kolon dan jumlah baris harus sama ya. Atau matriks 3 kali 3 ya. Gini ya. Itu karena kalau tidak berbentuk persegi seperti ini, itu tidak bisa dicari nilainya ya, nilai dari inverse-nya. Lalu yang kedua, di sini determinan dari matriks tersebut tidak boleh 0 ya. Ya, kalau determinannya 0 ya. Contoh di sini ya. Jika nilainya 0 itu kan berapapun nilai yang dikalikan oleh 0 itu pasti hasilnya akan menjadi 0 gitu ya. Maka jadi kita harus tentukan dulu determinannya ya. Tentukan dulu determinannya di sini. Jika matriks tersebut nilainya 0, maka nilai inverse-nya itu tidak ada gitu ya.
Oke, di sini rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita cari dulu determinan A ya. Nah, determinan A itu diambil dari mana? Dari matriks awal itu ya. Dari matriks awal ini ya. Dari matriks awal ini. Kita tentukan determinannya terlebih dahulu. Lalu baru kita cari inverse-nya ya. Nah, selanjutnya dari determinannya itu 1 per determinan A ini dikalikan dengan matriks yang sudah ditukar ya, ditukar posisinya ya, sesuai dengan rumus di sini ya. Jika awalnya itu matriks 2 kali 2 berarti A B C D gitu ya. Nah, untuk mencari sebuah inverse itu rumusnya adalah ditukar saja A dan D ini, berarti D ini A. Nah, di sini tetap ya B ini C, cuman diberi tanda minus itu saja ya. Oke, untuk memperkuat pemahaman kita lanjut ke contoh ya. Kita lanjut ke contoh. Di sini diberikan sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2 ya. Dengan ordo 2 kali 2. Nah, langkah pertamanya itu kalian harus hitung determinannya terlebih dahulu ya. Determinan dari matriks A ini ya. Perlu diingat cara menghitung sebuah determinannya ya. Kita flashback dari materi sebelumnya ya. Jika ordonya itu 2 kali 2 ya. A, B, C, D ya. Nah, untuk menghitung determinannya itu adalah A dikalikan dengan D dikurangin B dikalikan dengan C itu ya. Nah, dalam hal ini Nah, di sini merujuk pada soal tersebut ya, kita hitung determinannya terlebih dahulu. Ya. Jadi ini ya. Ini kali ini dan ini kali ini ya. Jadi 2 kalikan dengan 3. Ini ya. 2 dikalikan dengan 3. Lalu 6 dikalikan dengan 4 ya. 6 dikalikan dengan 4. Dikurangin ya. Dikurangin. 6 dikurangin 24. Hasilnya yaitu minus 18. Dengan demikian, karena hasil determinannya itu tidak sama dengan 0, maka matriks ini itu memiliki sebuah inverse ya. Karena hasil determinannya itu tidak sama dengan 0 gitu guys. Oke, langkah selanjutnya ya. Langkah kedua itu gunakan rumus inverse matriks 2 kali 2 ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di situ ya. Jadi karena tadi hasilnya minus 18 ya. Jadi 1 sini ya. 1 per 18 ya. Dikalikan dengan, nah di sini kita rujuk lagi dari soal sebelumnya ya, 2643 ya, 2643 ya di sini. Nah, sebagaimana dalam rumus ya, dalam rumus itu jadi angka 3 ini ya dan angka 2 ini
ditukar ya menjadi ini ya. Nah, jadi ini 3, ini 2. Lalu untuk posisi B dan C nya itu tetap hanya diberikan tanda minus ya, karena ini keduanya positif, jadi diberikan tanda minus ya di sini, minus minus gitu ya. Nah, dari sini ya, ini saya tulis di sini aja ya. Jadi itu ya, jadi 1 per min 1/18 dikalikan 3, jadi min 3/18 ya. Lalu ini dikalikan ini juga, berarti min ketemu min menjadi plus, jadi 6/18 itu ya. Lalu ini dikalikan dengan ini, lalu ini dikalikan dengan ini ya, karena min dengan min ketemu min adalah plus, jadi ini adalah 4/18 dan ini min 2/18 gitu ya. Oke, nah dari sini sebetulnya sampai di sini juga sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai. Tapi kalau kalian ingin disederhanakan juga boleh. Jika disederhanakan berarti menghasilkan ini ya, menghasilkan ini gitu. Jadi ini ya. Jadi ini dibagi 3 dan di bawah dapat 3. Jadi 3 bagi 3 adalah 1. 18 dibagi dengan 3 adalah 6. Itu disederhanakan ya. Lalu di sini 6/18. Berarti dihabiskan saja, berarti dibagi 6 ya. 6 bagi 6 adalah 1. 18 bagi 6 adalah 3. Lalu di sini karena 18 dibagi 4 itu tidak ada, jadi pembagian terdekatnya adalah yang bisa dibagi adalah 2 ya. Jadi 4 bagi 2 adalah 2. Lalu 18 dibagi 2 yaitu 9. Lalu di sini 2/18 ya, min 2/18, jadi dibagi 2 ya, dihabiskan, jadi 1/9. Nah, di sini kesimpulannya adalah hasil invers dari matriks A di sini ya, matriks A sebelumnya itu adalah sebagai berikut ya, sebagai berikut. Tetapi jika kalian tidak ingin disederhanakan ya, kalian bisa berhenti sampai di sini juga tidak apa-apa begitu. Nah, tetapi di sini kalian juga kalau ingin disederhanakan lagi, lebih disederhanakan lagi juga bisa. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi min 1/6 itu dibagi ya, 1 dibagi 6, jadi hasilnya minus 0,16 itu ya. Gitu. Lalu di situ bisa disederhanakan lagi, 1 dibagi 3, jadi 0,33. Lalu 2 dibagi dengan 9 itu hasilnya 0,22, dan minus 1 dibagi 9, 0,11. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, sudah paham ya teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.
Nah, di sini ada soal mandiri ya. Latihan mandiri kalian untuk memperkuat pemahaman, kalian bisa coba ya. Kalian bisa coba mengerjakan soal berikut ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke matriks yang lebih kompleks lagi, yaitu matriks 3x3 ya. Matriks 3x3. Nah, untuk mencarinya langkahnya sama ya, Kita cari determinannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk memastikannya itu ya, pastikan determinan tersebut tidak nol ya, tidak nol karena berapapun hasilnya jika dikalikan dengan 0 pasti akan hasilnya adalah 0 gitu ya. Di sini diberikan sebuah matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, berarti 3x3 ya. Menghitung determinan ini bisa menggunakan aturan ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor atau aturan Sarus ya. Kalian bisa memilih salah satu dari kedua langkah tersebut ya. Saya bebaskan, kalian bisa memilih menghitung atau mencari menggunakan ekspansi faktor atau aturan Sarus ya. Sama dengan ordo 2x2 ya. Jika determinan itu adalah 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse ya. Tidak memiliki sebuah inverse. Nah, setelah ditentukan determinannya ya, langkah kedua yaitu kita menggunakan menentukan menggunakan aturan ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor kalian bisa mempelajarinya kembali di materi pertemuan keempat ya, kalau nggak salah ya, pertemuan keempat gitu ya. Jadi misalnya ya, kofaktor C11 dihitung dari minor matrix ya. Hasil determinannya ini, jadi ya determinan yang kita sudah buat sebelumnya tadi, dikalikan dengan ini. Jadi untuk menghitung determinannya ini adalah E dikali I dan F dikurangin F kali H ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk ekspansi kofaktor itu kan jika ini saya kecilkan bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, kalian untuk ekspansi kofaktor di sini ya, kita flashback kembali ya. Jika kalian mencari C11 berarti letaknya di sini ya, di sini. C11. Nah, lalu bilangan atau nilai matriks yang berdekatan dengan nilai tersebut ya, itu dihilangkan ya. Contoh di sini C11 berarti yang terdekat adalah ini ya, B dan C dan D dengan G ya, di situ. Jadi matriksnya adalah E dikalikan I dikurangin F dikalikan dengan H. Ini ya, EI FH gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada C12 ya. Nah, C12 berarti ada di sini ya.
C12 berarti baris pertama kolom kedua ya. Nah, nilai yang terdekat ya kita substitusi, kita hilangkan ya, itu di sini dan di sini ya. Jadi untuk menghitung determinannya yaitu D dikalikan dengan I dikurangi F dengan H. Ini saya tulis di sini ya. D dikalikan dengan I dikurangi F dikalikan dengan G. Sini ya teman-teman ya. D I F G. Begitu selanjutnya ya. Karena di sini nilainya plus, ini kan plus ya, ini plus. Ini min, ini nilainya plus ya. Diselang-seling karena aturannya seperti itu ya. Diselang-seling. Oke, di sini untuk yang di bawah ini kalian paham ya. Jadi ini saya ulas kembali. Jadi di sini ya. Berarti C21 ya, C21. C21 berarti di sini nilainya ada berada di C21 sini ya. Kita substitusikan, nilai terdekatnya adalah ini ya, dan ini ya. Jadi untuk menghitung determinannya adalah B dikalikan dengan I dikurangin C dikalikan dengan H. Begitu teman-teman ya. Sini. Begitu seterusnya ya. Seterusnya. Lalu kita buat sebuah adjoin ya. Adjoin karena rumus inverse 3x3 itu berbeda dengan rumus 2x2 ya. Ya, karena 3x3 adalah adjoin, di mana adjoin ini ya, adjoin ini merupakan sebuah transpose dari matriks A gitu ya. Matriks A di sini. Di mana transpose ini adalah menukar baris menjadi kolom gitu ya. Menukar baris menjadi kolom. Nah, yang ditukar adalah hasil dari ini ya teman-teman ya, ekspansi kofaktor di sini ya, bukan dari matriks awal di sini ya, bukan dari matriks awal di sini ya, tetapi hasil dari ekspansi hasil dari ekspansi kofaktor ya. Nah di sini hasilnya ini ya, itu kita transpose ya, transpose. Oke, kita masuk ke dalam contoh aja supaya paham ya. Diberikan sebuah matriks sebagai berikut gitu ya. Matriks A berarti ordernya 3x3. Lalu soalnya adalah hitung matriks tersebut menggunakan inverse ya. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu determinannya ya. Determinannya dari matriks A ini. Nah, kalian bisa mencari determinannya ini menggunakan metode ekspansi kofaktor atau aturan Sarus ya. Nah, kalau dari saya itu lebih cepat menggunakan aturan Sarus ya. Nah, aturan Sarus itu adalah mengkalikan ya,
mencari determinan dengan cara mengkalikan diagonalnya ya. Jadi di sini gini ya. 2 kali 1 kali 4 gitu ya. Lalu selanjutnya gini ya. 3 kali 5 dan di sini belum ada nilainya. Jadi 2 baris pertama pada 2 kolom pertama pada nilai matris tersebut kita kopikan ke sebelah kanan ya. Jadi ini ada 2, 4, 6 dan 3, 1, 2 gitu ya. Jadi 3 kali 5 kali 6 dan 1 kali 4 kali 2 gitu ya. Ini keduanya ini, ketiganya ini ditambah ya. Lalu kita cari juga diagonal setelahnya ya. Jadi diagonal kanan bawah dikurangin dengan diagonal kiri atas ya, kiri atas. Langkahnya sama. Jadi 1 kali 1 kali 6 ini sama. 2 dikalikan 5 kali 2 dan 3 kali 4 kali 4 gitu ya. Dan ini ditambah ya. Mana tadi? Ini. Nah, hasil diagonalnya ini, diagonal kanan bawah dikurangi dengan diagonal kiri atas ya. Atas. Kita tulis di sini berarti ya. Jadi gini aja, 2 dikalikan 1 kalikan 4 ditambah 3 kali 5 kali 6 ditambah 1 kali 4 kali 2. Ini saya lambangkan sebagai diagonal utama ya, diagonal utama. Nah, berarti ini hasilnya adalah 8 ditambah 90 ditambah 8, hasilnya 106 gitu ya. Nah, lalu kita cari dulu juga ya diagonal sekunder ya. Kita lambangkan dengan DS di sini ya. Jadi 1 kali 6 ditambah 2 dikalikan 5 dikalikan 2 ditambah 3 kali 4 kali 4 gitu ya. Nah, ini hasilnya 6 ya. Ditambah 5 kali 2 10, 10 kali 2 20. Ditambah 4 kali 3 kali 4 12, 12 kali 4 adalah 48 ya. Jadi hasilnya adalah 74 ya. Nah, untuk mencari determinannya berarti DU dikurangin DS, 106 dikurangin 74, hasilnya 32. Karena ini tidak 0 ya, tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki inverse begitu ya, memiliki inverse. Lalu selanjutnya ya,
rumusnya adalah, perlu diingat ya teman-teman ya. Ya, di sini ya. 1 per determinan A dikalikan adjoin A ya. Adjoin A, di mana adjoin ini adalah matriks transpose di situ ya. Jadi menulisnya adalah A inverse ya. A inverse di sini 1 per determinan dari A adalah 32 ya. Dikalikan dengan matriks adjoin, di mana matriks adjoin ini adalah hasil transpose dari matriks A. Nah, jadi ini 2. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu pandangan ya. Nah, jadi untuk transpose ya, untuk transpose adalah barisan kolom ini dijadikan baris ya, baris menjadi kolom. Menjadi di sini. Jadi kita tulis dulu 2, 4, 6 itu ya. Lalu 3, 1, 2 1, 5, 4 begitu ya. Lalu hasilnya adalah agak saya turunkan supaya kelihatan. Jadi 2 per 32, 4 per 32, 6 per 32, 3 per 32, 1 per 32, 2 per 32, sorry, 1 per 32, 5 per 32, 4 per 32. Agak panjang jadi kalau nggak kelihatan ya. Oke, kita bisa sederhanakan lagi ya di sini. Jadi ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2 ya, berarti 1 per 16 ya. 32 bagi 2 adalah 16. Ini 4 per 32 bisa disederhanakan ya. Jadi jika dibagi 4, 1 per 8. Lalu 6 per 32 itu bisa disederhanakan kalau dibagi dengan 3 itu tidak bisa, jadi dibagi dengan 2 ya. 6 bagi 2 adalah 3, 32 dibagi 2 adalah 16 ya. Lalu 3 per 12 ini tidak bisa disederhanakan ya, karena 32 dibagi 3 itu bukan bilangan bulat ya. 3 per 32, 1 per 32 ini tidak bisa disederhanakan. Nah ini bisa ya, 2 per 32 adalah 1 per 16 ya. Ini 1 per 32 ini tetap ya, karena tidak bisa disederhanakan ya. 5 per 32 dan 4 per 32. Kalau 4 per 32 itu kan bisa disederhanakan ya. 4 bagi 4 adalah 1, 32 dibagi 4 adalah 8.
Nah, hasilnya ini teman-teman ya. Hasilnya ini ya. Kalau kalian hanya berhenti di sini saja juga boleh ya. Tapi kalau lebih baik bisa disederhanakan seperti berikut ya. Seperti berikut. Nah, langkah-langkahnya sama seperti ini ya. Hasilnya 32 sama dengan ini ya. 32. Lalu ini ya. Ini sama ya. Ini kali ini dan seterusnya ya. Oke, jadi hasilnya ini teman-teman ya. Sama ya. Sama. Oke, di sini kalian bisa berlatih secara mandiri ya. Untuk memperkuat pemahaman ya. Di sini ada matriks 3x3. Kalian bisa tentukan inversenya di situ dengan cara menentukan determinannya terlebih dahulu. Apakah di situ determinannya sama dengan 0? Jika 0 berarti matriks tersebut tidak memiliki sebuah invers. Nah, jika tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki sebuah invers begitu. Oke, kalian bisa coba. Dan materi hari ini, pertemuan kali ini sudah selesai ya. Begitu, jadi untuk materi tentang inverse ini cukup mudah ya teman-teman ya. Cukup mudah ya. Kami harapkan atau saya harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Karena materi ini akan keluar nanti saat ujian ya. Saat ujian. Nah, untuk materi inverse ini hanya sampai di matriks 3x3 saja. Oke, demikian materi pada pertemuan kali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.